menginjak mau'idhah hasanah yang kedua, yaitu mau'idhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Said Agil Siraj. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah. Sayyidi wa maulai al-habib Lutfi atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah, sadatana ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-madaris, ashab majalis dzikir, as-sufiyah, Gus Mama, Gus Lukman, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama kabupaten dan kota dan kabupaten yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota Pekalongan, ayyuhal hudur, alhamdulillah saya bisa bersama-sama dengan Habib Lutfi dan para kiai dan para alumni pesantren Termas pada malam hari ini dengan tema Laulal Murabbi Ma'aruftu Rabbi. Ini luar biasa tema ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Yang harus kita pikirkan bukan sekarang, tapi 100 tahun yang akan datang. Masihkah NU seperti sekarang? Masihkah ahli sunnah seperti sekarang? Masihkah pesantren berperan nasrul ilm, nasrul dakwah, nasrul akhlak seperti sekarang? Jawabannya panjenengan akan jawab. Bareng-bareng jawab. Masih bisa, tapi dengan syarat. Beberapa syarat harus kita penuhi. NU akan tetap seperti sekarang, ahli sunnah akan tetap seperti sekarang, diikuti mayoritas umat Islam terutama di Indonesia. Pesantren akan tetap seperti sekarang, sampai nolak-nolak murid. Bukan nolak sih, sampai numpuk murid sak kamar 20. 100 tahun lagi insya Allah seperti sekarang. Asalkan kita mampu. Pertama, kita menjadi panutan bagi masyarakat. Kita alumni terutama jebolan pesantren mana saja, terutama Termas, ya Lirboyo, ya Jombang, ya Cirebon, harus menjadi panutan masyarakat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Saya jadikan kamu sekalian umat yang wasaton, umat yang menjaga netralitas, independen, objektif, moderat. Kalau bahasa kiainya ya umat yang tengah-tengah, terus bahasa kiai pun. Selama kita masih menjadi umatan wasaton, jauh dari tatarruf atau itrof, jauh dari tasyaddud atau insiab, jauh dari ekstrim radikal atau liberal, maka kapanpun ila yaumil qiyamah insyaallah kita akan tetap menjadi ahli sunnah. NU akan tetap disegani oleh masyarakat lain. Pesantren akan tetap diperhitungkan sebagai lembaga pendidikan yang berhasil. Outputnya, alumninya berperan untuk membangun bangsa Indonesia.
Wasaton iki mboten gampang. Butuh pengorbanan. Kalau ekstrim gampang. Kalau ambil ekstrim gampang. Ekstrem kanan tinggal Allahu Akbar, orang usah pinter gak apa-apa tinggal Allahu Akbar. Liberal gampang, tinggal niru Barat, niru London, niru Inggris, niru Amerika, liberal sudah. Liberalis, demokratis, sosialis, sekuler, itu yang paling berbahaya. Yang punya pendapat bahwa pendapat mayoritas adalah suara Tuhan. Jadi kalau pendapat wong akeh itu berarti sing paling bener. Contoh, lagi nonton Inul, ono adzan zuhur, saumpama ditakoni, iki leren dhisik salat apa terusaken? Kira-kira jawab kata pripun? Teruskan, suara Tuhan. Lagi ndelok tim nasional lawan Malaysia, pas adzan maghrib, piye iki? Berhenti salat dulu apa terus? Kira-kira piye? Terus, suara Tuhan. Ini bagi kita nggak berbahaya, tapi anak cucu kita sangat-sangat berbahaya. Ini namanya demokratis, sosialis, sekuler, liberal. Urusan agama itu urusan pribadi, bukan urusan masyarakat, bukan urusan bangsa. Sebagai bangsa tidak butuh agama. Sebagai masyarakat tidak butuh agama. Kalau pribadi monggo, mau sholat, mau ibadat, itu versi orang-orang liberal. Bukan ulil, bukan. Ulil belum seberapa itu. Bukan, ya saya maksud liberal bukan ulil, bukan Abdul Muqsid atau Guntur siapa? Guntur Romli, itu sih masih genit istilahnya, bukan liberal. Ganjen, bahasa Cirebonnya ganjen. Kemenyek intelektual, ganjennya intelektual. Tapi yang liberal, betul-betul liberal adalah saudara-saudara kita yang ada di kelompok kebanyakan LSM, agen-agen dari perwakilan lembaga-lembaga di Eropa, itu yang akan menyebarkan pemikiran sekuler mutlak, sekuler murni, bukan sekuler setengah-setengah. Bahayanya yang ekstrim, tadi sudah dikatakan oleh Gus Mama, amal yang kita warisi dari Wali Songo, para aulia, para ulama ini bid'ah semua. Bahkan kafir atau murtad lah, musyrik. Nah nanti bagi yang pendengarnya itu, nek ngono NU musyrik, ya kalau gitu boleh dibunuh dong. Iya, kan itu jadinya. Jadi Wahabi bukan teroris. Ojo salah paham. Banyak orang salah paham saya ngomong ini. Wahabi bukan teroris, tapi membuka pintu bagi pengikutnya untuk jadi teroris. Karena ajarannya radikal. Ziarah kubur musyrik, dan musyrik kena dipateni, halal darahnya. Tinggal tunggu wani opo ora, tega opo ora, itu aja tinggal. Lah nek Syarifuddin wani ngebom Masjid Polresta Cirebon. Lah nek Ahmad Yosefa wani ngebom gereja Betel. Kalau yang lain-lain berani, Amrozi, Ali Ghufran, Imam Samudra, Mukhlas berani, tega, berani dan tega. Setelah mendapatkan doktrin-doktrin yang tatarruf, tasyaddud, eksklusif, ekstrim, radikal, fundamentalis, itu mencekoki pikiran mereka sehingga mereka menjadi teroris. Kiainya waktu ngajar mboten ngongkon teror, mboten ngongkon ngebom, tapi ajarannya membuka pintu peluang murid-muridnya menjadi teroris. Nah, ini tantangan kita semuanya. Oleh karena itu, wasaton, para ulama-ulama besar itu semua bertahan, mempertahankan pemikiran, mempertahankan pemahaman tawassut. Imam Ghazali, Imam Asy'ari, Imam Haromen, Imam Baqillani, semua ulama-ulama besar itu ulama-ulama yang mempertahankan ajaran, pemahaman, orientasi tawassut. Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan sebagainya. Imam Syafi'i menulis dalam risalahnya,
Kalau kita ingin paham Islam, Quran dipahami. Tapi harus tahu dalam ayat Quran ada macam-macam, tidak satu model. Ada muhkamah, ada mutasyabihah. Muhkamah yang paling kokoh, kuat dilalahnya. Mutasyabihah yang masih membutuhkan takwilat. Ada yang ayat Quran ada yang dilalahnya hakiki, ada majaz, metafor, ada mutlak, ada muqayyad, ada am general, ada khas spesial. Itu dipahami dulu. Kalau sudah paham ayat Quran seperti itu, kemudian pindah pada hadis. Hadis Rasulullah ada mutawatir. Mutawatir ada lafdzan wa ma'nan, ada ma'nan la lafdzan. Kemudian hadis masyhur. Mutawatir itu ruwahu jam'un an jam'in. Kemudian hadis masyhur adalah hadis aziz, dan terakhir hadis ahad. Udah, Quran dan hadis dipahami, kemudian akal harus dipakai. Supaya apa? Supaya tawassut. Akal harus dipakai, harus diperankan. Fadlun minallah, kita diberi akal niki harus digunakan untuk memahami Quran dan hadis. Akal harus dipakai. Boten cukup Quran dan hadis mawon. Nah, akal niki kalau akalnya ulama kumpul musyawarah, tukar pikir, berdebat, kemudian mengeluarkan hukum, namanya ijma', konsensus. Ada ijma' qauli, ada ijma' sukuti. Kalau sudah demikian, maka akal berperan sebagai akal kolektif para ulama, harus kita terima. Kalau akal yang akalnya ulama tapi sporadis, sendiri-sendiri, ulama Arab, ulama Jawa, ulama Pakistan misalkan, yang digunakan adalah akal secara individual, dinamakan qiyas, analogi. Sebenarnya ijma' juga qiyas, hanya untuk membedakan ijma' qiyas kolektif dan qiyas individual. Qiyas ada 11 macam. Istiqra'i, aulawi, burhani, mantiki, jadali, ikna'i, khitobi, syi'ri, tamthili. Itu semua digolongkan oleh Imam Syafi'i termasuk qiyas. Oleh karena itu Imam Syafi'i tidak menggunakan istishab, tidak seperti Imam Hambali, tidak menggunakan maslahah mursalah seperti Imam Hanafi, tidak menggunakan aro ahlil Madinah seperti Imam Malik. Karena menurut Imam Syafi'i semuanya itu adalah qiyas. Istishab, masalah mursalah, aro ahli Madinah itu sudah cukup tercakup dalam qiyas menurut Imam Abdullah bin Idris bin Syafi', lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijriah. Ini kalau kita bisa menggunakan seperti ini ila yaumil qiyamah, Quran kita pahami, hadis kita amalkan, akal kita cerdaskan, akal kita asah, cerdas, intelek, tapi jangan ngelangkai Quran dan hadis, tapi justru untuk khidmati fahmil Quran wal hadis. Al-Quran juga merintah liyatafaqahu fid din, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada yang pesantren. Tidak semua jadi tentara, tidak semua jadi DPR, tidak semua jadi polisi, tidak semua jadi birokrat. Harus ada yang pergi khusus, kiai dan santri, yatafaqahu fid din, menggunakan akalnya, menggunakan kecerdasannya untuk fahmuddin, tafaqquh fid din, mendalami agama. Nah, Gusti Allah firmane ngangge fi'il mudhari', yatafaqahu. Fi'il mudhari' itu zamannya hal dan istiqbal. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang zamannya sekarang dan akan datang, future. Artinya ketika kita memahami agama harus menyiapkan pemahaman untuk sekarang dan masa depan. Jangan pemahaman yang sudah lewat, harus kontekstual, harus nyambung muqtadul hal, munasabah liz zaman wal makan, sekarang dan yang akan datang. Imam Syafi'i niku wonten qaul qadim, wonten qaul hadis. Ada pendapat ketika beliau tinggal di Irak,
Kemudian ketika beliau pindah ke Mesir berubah pendapatnya, karena memang tafakuhnya harus berubah. Ketika di Irak sulit air, bosan nang Mesir akeh banyu, maka senggolan karo wong wadon sahwan amdan au sahwan bisyahwatin au bidun syahwah batal wudunya. Nyenggol wong wadon syahwat buora sengaja duka mboten batal wudunya. Ketika di Mesir ngendikan ngoten Syafi'i. Nalikan teng Irak mboten. Kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak batal. Dan itulah beberapa contoh sangat banyak sekali. Tafaqquh fiddin harus kontekstual. Milo, monggo alumni harus mengembangkan ini. Ketika mulang faslun fil hiwalati, pasal ini menjelaskan letter of credit. Itu cara maknanya. Ojo ligeran, opo ligeran. Jadi perusahaan-perusahaan besar ketika menjual batu bara misalkan akan lebih jujur, akan lebih bisa dipantau kalau pembayarannya pakai LC. Kalau pakai uang cash ngakunya saya cuma jual sekian, maka pajaknya sekian. Tapi ini LC, surat berharga, kertas berharga, maka pasti melalui Bank Indonesia, BI. Ketahuan, oh PT iki baroleh duit sekian, maka pajaknya sekian. Itu pentingnya hiwalah. Pentingnya apa? Ligeran. Kok Kiai berikin malah ini ngoten mboten masih ligeran ngoten niku. Insyaallah. Dirobah Pak, dirobah LC, letter of credit. Faslun fid domani, pasal ini membahas apa? Tanggungan. Kok tanggungan kok tanggungan ki? Bank garansi BG. Jadi kalau jenengan badhe buka perusahaan dengan miliaran atau triliunan, harus ada bank yang menjamin bahwa perusahaan ini layak diteruskan, layak dibantu, diutangin, layak dikasih kredit. Itu yang jamin namanya apa? Doman, bank garansi. Tentakir miwonten jane. Hanya jenengannya mboten yatafaqahu, mboten film dorek. Masih film ngadi. Pakainya pentulah. Pakai laptop. Ngajine Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Pakainya apa? Laptop. Ranggo pen tulas. Faslun fi syuf'ati. Pasal ini Kiai Musonib nerangaken ngejogi rego ki opo ngejogi. Bursa saham. Syuf'ah. Di kita ini Pak, bursa efek saham 80% uang luar negeri. Oleh karena itu, ketika Amerika goncang, kolab ekonominya, Indonesia jadi korban. Pasti ada pengaruhnya. Karena modal di bursa saham ngejogi rego niku akeh sing ngejogi. Sing ngejogi ku akeh modal luar negeri. Maka kalau bisa di bursa saham itu mayoritas modal dalam negeri, boleh modal investasi luar negeri, tapi dibatasi misalkan 30%, 70% modal dalam negeri, supaya kalau di luar negeri ada krisis, di Indonesia tidak terpengaruh. Oh, terus jangan terangkan, kayak ini terangkan ngoten dulu. Ngaji itu, ini bagaimana bursa saham supaya sehat dengan kekuatan modal kita sendiri. Apa bisa? Sangat bisa, karena kita kaya raya. Asalkan yang mengelola kekayaan kita tangan-tangan dalam negeri. Freeport itu Pak, ketika zaman Bung Karno hanya luasnya 10.000 hektar. Sekarang 2,5 juta hektar. Kata Quick Yangi, Bu bener Bora, saya salah Pak Quick yang salah, saya salah. Setahun menghasilkan 1,5 juta ton emas. Nilainya 8.000 triliun setiap tahun. Negara hanya dapat 15 triliun. Luar biasa Freeport itu. Maka Amerika jogo terus nang Freeport. Saniki Amerika buka
landasan buka markas tentara di Australia. Marinir Amerika ada di Australia. Nggo njagani Freeport ben cedhek ngono nek ana apa-apa. Ngeten iki alumni Kedah Semeru harus tahu. Kebangkrutan negara kita itu karena salah kelola. Nikel, PT nikel itu negara hanya dapat 3%. Belum gas. Berapa persen dapatnya Caltech dari Caltech? Sangat kecil. Yang besar, yang lumayan, yang benar ketika masa PSBY Exxon di Cepu itu 45-55. 45 negara kita, 55 investor. Ini yang benar. Ini yang benar. Kalau semua dibikin ini, kaya raya kita ini. Batu bara itu Pak dikuasai oleh pribadi-pribadi, swasta-swasta. Aduh, nggak usah sebut namanya ya, nggak enak lah. Ada pengusaha punya 110.000 hektar. Wong NU semeteran duwe. Di Kalimantan sana 110.000 dudu 110 hektar. Kalau 100 hektar bendahara PBNU punya Pak Abidin. Kalau 5.000 hektar Bupati Tuban sekaligus Ketua NU Tuban Haji Fatul Huda punya 5.000 hektar. Kalau ini ada yang punya 110.000 hektar. Saya sering ngomong matur sama presiden. Saya kritik presiden tapi berdua, enggak di koran enggak. Di koran nanti fitnah namanya. Kalau berdua Pak, segera renegosiasi. Dibatasi luasnya investasi proyek, dibatasi masa kontrak lamanya. Freeport itu sampai tahun 2030. Dan dibatas dan royaltinya, pembagian dividen royaltinya, pembagian untungnya harus masuk akal adil. Saya ngomong terus, ada Pak Hatta Rajasa, ada Pak SBY. Insya Allah Indonesia akan subur makmur kalau demikian. Indonesia ini cukup untuk mensejahterakan kekayaan Indonesia, cukup untuk mensejahterakan 250 juta. Rakyat 250 juta cukup makan wareg, mangan wareg dari kekayaan yang ada di bumi kita. Tapi kekayaan Indonesia ini, batu bara, gas, minyak, dan lain-lain, nikel, emas, tidak akan cukup untuk satu orang yang rakus. 250 juta kenyang, cukup kenyang dengan kekayaan kita. Tapi satu orang tidak akan kenyang kalau satu orang itu rakus, tamak. Ini yang layak dihukum ya seperti orang seperti ini nih. Itu namanya faslun fish syuf'ati. Ngoten mbak ngat, rangkene ngoten Kyai, masyaallah. Terus mangke piye carane karo luar negeri? Wah, di sana ada musyarakah, profit sharing, ada murabahah, markup profit, ada mudharabah, gitu cara maknanya. Ini apa ini transaksinya? Oh, profit sharing, gitu loh. Sing digo takrib tapi bahasanya profit sharing. Luar biasa. Harus ada wathiqah kolateral, harus ada salam inden, gitu maknanya. Ojo salam tempo, yo apa tempo gitu. Inden. Monggo. Bila Al-Qur'an ngendikanipun seperti yatafaqahu fi ilmu dhari, agar kita terus continue, terus menerus, tidak berhenti. Kalau kita demikian, pasti sampai kapanpun kita masih akan diperhitungkan oleh siapapun. Alhamdulillah, ya, ini laporan lah, laporan. NU berhasil mengajukan review judicial Undang-Undang Diknas, Undang-Undang Dikbud. Bunyinya begini: pemerintah dapat membantu lembaga pendidikan swasta. LBH NU protes, usul jangan dapat, wajib. Pemerintah wajib membantu lembaga pendidikan swasta. Diterima, menang kita Pak. Kak Jumbo, kalau kata-kata dapat sering nggak dapat malah. Tapi kalau wajib, nah, tinggal nanti insya Allah melihat situasinya, melihat kemampuannya.
pemerintah Kota Pekalongan ada uang berapa, harus membantu SD swasta, SMP swasta, madrasah swasta, bahkan sampai pesantren pun harus dibantu semuanya dengan anggaran resmi dari negara. Kata-kata wajib, bukan boleh-boleh saja bantu, bukan gitu. Kalau boleh-boleh saja nanti hubungannya dengan pilkada nanti. Cedak pilkada bantuan kata. Nek wis menang lali. Boten Pekalongan, boten iki anu Cirebon. Kalau kata Habib Mutahar, Umar Al-Mutahar, bedanya pilkada karo pilkabe. Pilkada nek wis dadi lali, nek pilkabe nek lali dadi. Wasapon dalam akidah. Gak bisa kita memahami akidah kalau hanya dengan Quran dan hadis. Boten saged. Benar teng Quran akidah qul huwallahu ahad. Allah khaliqus samawati wal ardh, iku akidah niku. Tapi Allah itu punya sifat berapa? Ini orang urus sifatnya Allah, orang iso nyopo. Ini orang urus sifatnya Gusti Allah, kita mboten saged menyapa tuh nggak bisa. Ya Razzaq, ya Fattah, lagi nyopo Gusti Allah niku, lagi nyopo niku, lagi menyapa. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Muyassir, ya Syafi. Lah nek ora ana ilmu kalam, nek mboten wonten ilmune ulama, produk ulama ahli sunnah sing jeneng ilmu kalam, kita mboten saged menyapa Allah. Nggih saged nang ya Allah saged. Karena di Quran ya Allah tok. Tetapi ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Muyassir, ya Syafi, ya Hafiz, itu adalah berkat akalnya ulama menghasilkan ilmu kalam. Sifatnya Allah sing wajib 20, sing mustahil 20, sing wenang siji. Sifatnya Nabi Anbiya para Rasul sekawan, sing wajib sekawan, sing mustahil satu, yang apa? Yang jaiz. Kabeh kumpulannya jumlahnya aqaid 50, cekelono sampai mati ojo ilang. Bisa gede kulo kenal nyopo iso nyopo kali Gusti Allah. Wong Gusti Allah mboten ketok, tapi disapa harus dengan asma'nya, dengan sifatnya. Kalau kita orang awam, zikirnya zikir asma. Ya Allah, ora ya Allah jane. Jane ora ya Allah jane. Ya Razzaq, paham betul? Paham betul? Jenengan kula nek ora duwe duit, ya Allah, ora ya Allah jane ora ya Razzaq. Nek jenengan lagi sakit, sau gerah, ya Allah, jane ora ya Allah jane. Ya Syafi, ya Muafi. Nek jenengan lagi down, lagi turun, ya Allah, jane hakikate ya Aziz, ya Muta'ali, ya Azim, ya Jalil. Iku namanya zikrul asma. Kita menentukan permintaan. Sing nomor kali rada dhuwur zikrus sifat. Orang duwe duit, ya Qadir, ya Sami', ya Basir. Artinya lebih umum. Wahai Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha kuasa, kula mboten gak ada harta. Tapi mboten semata-mata ya Razzaq, mboten. Ya semoga panjenengan semerep lah kula ini melarat. Ini namanya zikrul asma. Zikrul sifat masih proses takhalli, masih proses cleaning, pembersihan diri, self cleaning. Itu zikirnya asma. Mboten napa-napa saya. Ya Razzaq, ya Alim, ya Aziz, jaluk duit, jaluk waras, jaluk pangkat, jaluk munggah. Monggo saya. Tapi akan lebih baik lagi kalau zikrul asma. Niki prosesnya, makomnya sudah mustawa tahalli, sudah wearing, menghiasi diri supaya diri kita menjadi baik. Bukan hanya membersihkan, tapi sudah menghiasi, maesi. Sing paling inggil kula men ora iso, aku ora iso. Yang paling topnya adalah zikrul dzat. Nek ngomong ya Allah, betul-betul Allah. Dudu rezekine, dudu kemuliaane, dudu apa? Dudu peparing waras, peparing rezeki, peparing mulia pangkat, mboten. Ora ono nang pikirane ngoten niku. Betul-betul ya Allah, zikrul dzat al-mutlaqah al-mujarradah 'anil nisab wal idhafat. Yang kita zikiri adalah zatullah yang absolut, the absolute one existence.
Yang kita zikiri adalah zat Allah yang maha absolut, yang tanpa sifat dan tanpa asma. Jadi betul-betul ketika kita ya Allah, dudun jaluk rezekine, dudun jaluk mulyane, dudun jaluk munggah pangkat, orang nggo proposal lah. Ketika ya Allah mboten kathik proposal. Niki sing paling angel. Nah, terus carane piye supaya iso? Carane kados kula masih belajar sedina niku zikir asma, rezeki, duit. Tapi mbok bengi-bengi ana 5 menit wae sing zikir zat. Paham mboten? Siang silahkan jaluk duit, jaluk pangkat, jaluk waras, jaluk bojo maneh, jaluk apa semoga lah. Tapi malam-malam ada 5 menit saja. 5 menit mawon. Ketika kita ya Allah, la ilaha illallah, betul-betul zikrul zat. Liyane sekian jam zikir asma, zikir sifat. 5 menit mawon. Ketika kita ya Allah, mboten nggawa proposal. Ojo dijaluk. Mboten kathik dijaluk. Niku namine zikrul zat. Hadirin yang saya hormati, wasaton dalam ilmu kalam, dalam akidah, wasaton dalam fikih, wasaton dalam bermasyarakat, bernegara. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane teng Mekah 13 tahun, teng Masjidil Haram niku 300 berhala. Allah tamana uzzahu bal ya'uq yahud nasr suwa'ud, nama berhala diantaranya. Kemudian hijrah ke kota Madinah. 8 tahun, setelah 8 tahun Kanjeng Nabi saged menguasai kota Mekah, Fathu Makkah, bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, nggawa pasukan 15.000, Mekah masuk Islam semua. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, idza jaa nasrullah, kemenangan dari Allah datang, orang Mekah semua berbondong-bondong masuk Islam. Sawise wong Mekah masuk Islam sedaya, dengan sendirinya, dengan kesadaran dirinya, dengan kemauan diri mereka, rame-rame ngepuki berhala. Coba hebat betul iku. Kanjeng Nabi mboten nate ngirim sahabat teng Afghanistan belajar ngerakit bom. Kanjeng Nabi mboten nate merintah sahabat kepuki ku berhala, mboten nate. Biarkan dulu. Nanti kalau orang musyrik itu sudah masuk Islam dengan kesadaran sendiri, kemauan sendiri, rame-rame 300 berhala dikepukin, pecahin, dibuangin. Oh, para wali juga ngoten. Para aulia di dakwah juga ngoten. Para habaib zaman kuno ngoten. Itu kan Habib Rizik nih, Habib biyen gitu. Delok wong Jawa kok sesajen, sego sak kepel ning pojok, Kiai takon, "Iku apa iku?" Ngusir roh jahat, Kiai. Aduh. Nek pengen cepet supaya roh jahatnya melayu cepet, ya nyembelih wedhus ah. Kamu kan mampu. Nurut nyembelih wedhus. Dadi golek 50 mangkok. Ditaruh di pojok mana, Kiai? Ya ora taruh di pojok ora. Undangan tonggo-tonggo terutama fuqara masakin, bocah-bocah yatim, ndonga bareng, zikir bareng supaya awakmu slamet. Maka jenenge dudu sesajen, slametan. Itu dengan kemauan sendiri, nurut diunang perintah Kiai. Mboten dipaksa, mboten didoktrin, mboten dipaksa. Oh nggih. Karena pengen slamet kan? Ayo nyembelih wedhus, nyembelih ayam, tonggo diundang, donga njaluk slamet supaya slamet awakmu sak keluargamu. Jenenge dudu sesajen, slametan. Lho, cara dakwanya orang dulu. Ngono kaya masuk Islam kabeh wong Jawa iki, masyaallah, dengan cara gitu. Jadi kalau ulama dulu mengislamkan orang kafir, kalau sekarang yang jenggot-jenggot itu mengkafirkan orang Islam. Menganggap kafir orang Islam, bukan. Wasaton dalam bermasyarakat. Kanjeng Nabi berhasil mengislamkan orang Mekah tanpa kekerasan. Bahkan nalika ana bubarsen pagar nusalah, al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Sing wingi gebuki tak gebuki meneh, yang kemarin bunuh kita bunuh lagi, yang kemarin menghina kita hina lagi. Rasulullah melarang,
Ojo ngono, sapa iku? Banser Pekalongan. Ojo ngono. Al yaum yaumul marhamah. Hari ini hari menyambung kembali persaudaraan. Sebab seluruh orang Mekah ya saudara semua dengan Rasulullah, Quraisy semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sifatmu yang sopan, yang santun, yang lemah lembut Muhammad, mereka berbondong-bondong simpati, melok, melebu agamamu, siap menjadi anak buahmu, siap menjadi pendukungmu, siap akan taat sampai kapan? Sampai selesai konstitusi lah. Kalau kamu ramah Pak Wakil Wali Kota, kalau Anda ramah, yang dulu milih Anda akan sampai selesai. Tapi Muhammad, kalau kamu faddan ghalidhal qalb, congkak, pedidang petinting, sombong, disopona rakyat ora gelem, maune kanca saiki ora kenal, bareng biyen nang gardu Hansip niku remi bareng mbok dadi wali kota ora gelem disopon. Saumpama lho, wali kota Cirebon, wali kota. Piye? Ayo. Ono pejabat saiki kok sombong, biyene apik. Anak buahnya, pendukungnya yang dulu milih, bahkan tim suksesnya akan lari meninggalkan kamu. Muhammad, kalau kamu sombong, kalau kamu kasar, kalau kamu congkak, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang Mekah jangankan masuk Islam, lari meninggalkan kamu Muhammad. Waktu itu ada yang lari, waktu Kanjeng Nabi membuteng Mekah, wong 16. Di antara yang lari Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal melayu wedi. Dosanya bapaknya kata soalnya. Diundang oleh Kanjeng Nabi, ta'al, jangan khawatir, tak ampuni kabeh. Pulang Ikrimah 16 orang. Malah nanti Ikrimah menjadi salah satu rawil hadis yang diterima oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal anaknya Abu Jahal. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Kamu sekalian umat Nabi Muhammad, terutama alumni Termas, harus mempunyai prinsip layyinun hayyinun. Kita harus fleksibel, kita harus bisa berdiplomasi. Jangan tujuannya arep nyentil, tapi bahasanya yang enak, jangan kasar. Pernyataan-pernyataannya yang nyelekit tapi kena. Orang usah terang-terangan kaya Pak Jen Samsudin, SBY melakukan kebohongan. Kasar itu. Kalau saya ngomongnya nggak gitu. Banyak yang belum berhasil, banyak yang masih gagal, tapi harus kita akui ada hal-hal yang sudah berhasil. Itu udah paham, paham wis. Kebohongan orang pantes diomongke karo tokoh ulama, tokoh Islam. Nek LSM pantes, mahasiswa pantes. Dia pemimpin ormas Islam ngomong koyo ngono, syatem, nyaci maki itu nggak pantas. Wong lisan niki nyun sewu, cangkem iki. Mulut ini nggak ada baiknya, nggak ada ajine, orang regane, kecuali tata bahasa yang baik. Itu baru mulut itu ono ajine. Nek ilere tawon targane larang, ya ilere sampean. Oleh karena itu mulut kita bisa berharga kalau kita mempunyai balaghah, cara bayan, bagaimana menyampaikan persoalan dengan tata bahasa yang baik, yang mengena, tapi dengan redaksi yang santun. Luar biasa. Boten namung sesudah orang Mekah masuk Islam semua, Kanjeng Nabi diperintah karo Gusti Allah, fa'fu anhum. Sepuronan wong Mekah iku sing biyen nyakiti awakmu Muhammad. Sakit mboten? Jenengan sakit mboten kaya niki? Sakit mboten, Pak? Yang dulu musuhi kamu sekarang maafkan. Sing bulan kemarin nyolong sepeda motor sampean maafkan. Bisa enggak itu kira-kira?
محمد النبي الأمي وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ربي زدني علما وارزقني فهما. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الكريم الحبيب في أسعد الله لكم في الدار. حضرة الكريم الأستاذ Profesor Dr. Kiai Haji Said As'adukumullah lakum fid dharain. Saudara-saudara semuanya, santri-santri Termas yang kami banggakan, yang kami hormati, yang kami harapkan selalu doa dari konco-konco semuanya untuk saya dan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa bersilaturahim, bermuwajjah dengan guru-guru saya, dengan murabbir ruh, dengan saudara-saudara semuanya. Tentu dalam hal ini karena Allah mengirodai, Allah menghendaki. Oleh karenanya kami benar-benar bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, yang tidak terkirakan ucapan ini kami haturkan kepadanya. Semoga harapan kita pertemuan seperti majlis malam hari ini benar-benar akan memberikan manfaat, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para alumni, para santri dan para guru-guru saya yang kami banggakan, saya malam hari ini tidak pernah sebelum ngaji keringetan dan merasa takut. Karena memang di hadapan saya ada murabbir ruh. Beliau orang-orang yang telah mendidik kami, beliau orang yang telah mengisi kami, sehingga kami beranikan diri untuk berbicara di hadapan bapak-bapak semuanya, karena semata-mata kami mewakili dari pengasuh pondok pesantren Termas. Kalau kami mengambil alih posisi murabbir ruh Al-Habib Lutfi, murabbir ruh Al-Ustaz Profesor Dr. Said, tentu kami kualat. Kami di sini pertama memang benar-benar ingin berkangen-kangenan dengan para al-mutakharrijin dari Termas. Salam dari kakak-kakak saya yang kebetulan malam hari ini belum bisa hadir, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kami sampaikan kepada al-mutakharrijin, alhamdulillah sampai detik dan saat ini Termas masih selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Termas masih selalu seperti dulu. Dan semoga perkembangan Termas semakin hari, semakin ke depan, semakin akan lebih berkembang dengan baik. Ini benar-benar saya harapkan doa dari konco-konco semuanya.
Tanpa doa dari sampean semuanya, tentu kami tidak bisa berbuat banyak. Konco-konco santri al-mutakharijin yang kami banggakan, seperti Anda membaca dalam bahasa yang tertampang di belakang kita, laulal murabbi ma araftu, laula araftu, itu bahasa itu Anda bisa membaca laula apa itu? Laulal murabbi ma araftu rabbi. Itu tolong bukan hanya sekedar slogan bahasa. Itu bukan hanya sekedar jargon bahasa yang hanya sekedar penghias malam hari ini, tapi saya berharap kepada semua santri tanpa terkecuali untuk bisa memahami lebih dalam dari makna bahasa itu. Laulal murabbi ma araftu rabbi itu. Karena mohon maaf, sekarang sudah mulai kita mengerti bahwa ada santri yang sudah belajar di Termas sekian tahun lamanya. Setelah merasa mendapatkan ilmu dari Termas, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, mungkin bahkan lebih dari itu, mereka belum nilai lagi ke pondok, yang dimana pondok itu telah memberikan sesuatu kepada sampean. Tentu kami sebagai pengasuh yang ada di Termas sangat memprihatinkan hal yang sedemikian ini. Kenapa dalam kurun waktu 9, 10 sampai 15 tahun kemudian Anda tidak pernah nyambangi ke pondok, yang pernah Anda tidur pada waktu sekian tahun lamanya? Yang lebih ngenes lagi, ketika Anda mengaku sebagai mutakharrij dari Termas, kemudian Anda tidak memberikan satu Fatihah kepada muassis yang ada di Termas. Ini jangan berharap, dan tolong bahasa itu jangan Anda ucapkan dalam lisan Anda. Laulal murabbi ma'araftu rabbi, ini jangan sampai terucap dalam lisan Anda ketika Anda sudah sedemikian tidak pernah membacakan suratil Fatihah kepada hadratil masyayikh yang terpampang gambarnya di belakang kita ini. Yang kedua, abah saya pernah dawuh, dan ini seluruh santri dari kelas isti'adat sampai al-aliyah, semua telinga mereka pada waktu itu mendengar. Jangan sekali-kali mengaku Anda sebagai santri Termas ketika Anda setelah pulang dari Termas tidak mau berjuang di jalan agama Allah. Sekali lagi saya sampaikan pesan dari Hadratil Walid. Jangan sekali-kali Anda berani mengaku sebagai santri Termas ketika pulang dari Termas kemudian Anda tidak pernah mau berjuang di jalan Allah. Ini titipan pesan yang kelihatannya enteng beliau ucapkan, tapi ternyata sangat berat. Apalagi perjuangan saat ini yang harus kita lakukan. Nanti kersane guru saya yang akan menyampaikan apa yang mesti harus kita lakukan menghadapi era yang sedemikian rupa ini. Ini tidak enteng. Kalau masyarakat Pekalongan mungkin masih belum sehebat yang dirasakan alumni dari Sukoharjo Solo. Karena tantangan mereka harus langsung berhadapan dengan Sukino itu. Yang semua apa yang dilakukan oleh Al-Habib Lutfi di mata mereka adalah kafir dan bid'ah itu. Apa yang dilakukan oleh Murabbir Ruh Al-Ustaz Profesor Dr. Said, semua bid'ah dan kafir di mata seorang Sukino yang saat ini umatnya juga ribuan manusia. Subhanallah.
Kami juga mohon doa restunya konco-konco. Saya juga ikut berjuang mati-matian di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Klaten, yang insya Allah dalam waktu yang tidak lama kemudian saya juga akan ngaturi rawuhnya Al Habib Lutfi dan Al Ustadz Profesor Dr. Kiai Said untuk bisa membantu agar kami yang muda ini bisa lebih semangat lagi untuk memperjuangkan kalimat Allah di permukaan bumi dan jagat ini. Saudara-saudara semuanya yang kami banggakan, bahkan mohon maaf Profesor Said, saya harus menyampaikan, Al Habib saya harus matur, ada catatan satu di antara alumni Termas, mohon maaf saat ini dia baru DPO, daftar pencarian orang oleh alumni Termas sendiri, di mana dia mengatakan setelah keluar dari Termas, ternyata ilmu yang diberikan mohon maaf kalau saya tetap mengatakan pakai redaksi Al-Mukarram, ini anak dari Termas sudah tidak lagi bahasa itu. Ternyata ilmu yang diwulangke oleh Hasyim Ihsan, oleh Habib Dimyati, dan oleh Haris Dimyati, semua adalah ajaran yang tidak pernah ada tuntunan di dalam Al-Quran dan hadis. Allahu Akbar, walillahil hamdu. Ini nyata. Ini nyata. Ada alumni yang jelas 7 tahun belajar di Termas, ya ta'allam wa ta'allam fi Termas. Setelah mendapatkan ilmu dari ketiga masyayikh yang kita agungkan, ternyata ilmu yang saya terima dari Hasyim Ihsan, saya ulang sekali lagi, mohon didengarkan bahasa ini. Saya datang jauh dari Termas hanya untuk ngomong ini kepada Anda. Ilmu yang diwulangke Habib Dimyati, mohon maaf, sudah tidak ada bahasa kiai, tidak ada bahasa bapak, apalagi sampai bahasa yang lebih dari itu, Al-Mukarram, Al-Mukhtaram, sudah tidak ada. Karena bahasa Al-Mukarram menurut versi mereka tidak pernah ada tuntunan. Ini nanti biar Profesor Said yang harus saya mohon betul. Bahkan akhirnya ketiga orang yang baru disebutkan tadi itu semua dhalalah. Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Monggo Mas Walidin, Anda mau berbuat apa itu? Anda mau berbuat apa itu? Saya nangis. Ya Allah, seorang ulama besar Kiai Habib yang ilmunya kayak lautan, Kiai Hasyim yang tawaduknya subhanallah, yang ilmunya juga sangat dalam. Saya tidak perlu ngomong kepada bapak saya, khawatir kalau saya takabur di hadapan Allah. Tidak perlu saya memberikan komentar kepada abah saya. Tapi masa iya bayi yang baru keluar dari Termas sudah berani ngomong bahwa ilmu yang diberikan oleh Habib, berikan oleh Haris dan Hasyim itu tidak pernah ada tuntunan dalam konteks Al-Quran dan hadis, dan bahkan mereka bertiga adalah orang-orang yang dhalalah. Mohon Al-Habib nanti, saya mohon khusus kepada panjenengan Al-Habib, doakan saya biar kuat. Allah Akbar. Dan mereka mengharamkan semua apa yang dia dapatkan dan didengar langsung oleh guru-guru mereka ketika dia belajar di Termas. Satu contoh misalnya, Kiai Hasyim pernah dawuh ketika memberikan pelajaran kepada kami kitab Tajridus Sharih ketika itu. Dawuhnya Kiai Hasyim orangnya halus. Mas santri Kiai Hasyim dengan santri siapapun mesti berbahasa, bertata kerama yang sangat tinggi. Tidak pernah Kiai Hasyim tidak berbahasa baik dan tidak pernah berbahasa ngoko. Al-Habib itu Kiai Hasyim. Abahnya adik saya di Asif, saya pernah adik. Itu putra dari Kiai Hasyim. Halus sekali Kiai Hasyim, santunnya Masya Allah. Pasti saya ngomong kayak begini semua alumni akan teringat, memorinya kembali pada waktu itu. Pernahkah Kiai Hasyim berbicara dengan Anda tidak menggunakan bahasa tata krama yang tinggi? Tidak pernah terdengar.
Masya Allah, santun sekali beliau. Beliau mengatakan, Mas, bahasanya pasti begitu, menawi jenengan sampun rampung sholat nggih Mas nggih, ampun ngantos kesupen alal aqal salasa marrat bil istighfar astaghfirullahaladzim. Loh, ini kata alumni Termas yang sudah tidak pernah memanggil kepada gurunya dengan sebutan apapun kecuali hanya jangkar Habib Haris. Istighfar itu tidak ada tuntunan dalam konteks Islam. Sudah sangat luar biasa. Dan orang ini sampai hari ini belum nampak di mana batang hidungnya ada. Allahu Akbar. Sekali lagi saya ulangi, bahasa Hadratil Walid, Anda jangan sekali-kali mengaku dari murid Termas ketika Anda pulang tidak pernah mau berjuang di jalan Allah. Tolong camkan bahasa ini. Maka oleh karenanya saya ajak malam hari ini, saya tidak berpanjang-panjang, yang paling al-aham al-maqsid tadi yang pangapunten saya harus matur khusus kepada Al-Habib Lutfi dan Hadratil Karim Murabbir Ruh Profesor Dr. Said untuk mendoakan kepada kami dan keluarga, semoga amanat yang sedemikian besar ini bisa kami emban, bisa kami openi dengan semampu apa yang bisa kami lakukan. Ternyata ngopeni pondok tidak enteng, Masya Allah. Al-Habib Samatur, santri Termas sekarang cilik-cilik ning nganyel ke silit kabeh. Dan rata-rata yang di pondok ke Termas niki hampir anak-anak yang setelah selesai sekolahnya mereka tidak mau melanjutkan sekolah yang lebih. Saya mohon maaf, saya punya santri baru tamat dari SD dari Banten, Habib. Anak usia baru selesai tingkat SD dari Banten, ini gambar tatonya sudah penuh sekali, Habib. Luar biasa, subhanallah. Sekarang ngikut saya anak itu. Itu depan belakang full tato. Kata dia, ini generasi modern gitu. Ya mohon maaf, sama sekali tidak bisa berbicara bahasa Jawa dan bahasa Indonesianya aja bahasa kagok-kagok. Dia lebih ke bahasa pedalaman Banten. Saya tidak tahu bahasa apa itu. Allah hebat. Ini gambaran jauh. Saya harus matur kepada konco-konco semuanya. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu kami juga mohon maaf kepada Al-Habib, saya matur kalau saya dosa mohon nanti saya habis turun di jewer telinga saya, Bib. Saya dipun tukani oleh seseorang seperti beliau, saya bangga, seneng saya. Itu peringatan buat saya. Ini saat ini saya lagi ngeloni seorang artis. Dia pemabuk hebat di rumah, Habib. Aneh, katanya dia bermimpi pada saat itu. Ada bermimpi, bahasa itu muncul, tapi tidak ada orangnya, kata dia. Kamu kalau mau jadi orang baik, datang ke jauh di Jawa Timur, sebutkan nama pondok pesantren Termas. Akhirnya dia dalam pencarian itu sampai di Sunan Derajat. Keliru tanya di sana. Kemudian sampai di daerah Nganjuk, ada daerah namanya Termas. Ternyata Termas itu dimaksudkan Pacitan. Dan saat ini mereka baru ada dalam pelukan saya. Seorang cewek yang bahendol, tentu artis, tapi kemudian mohon maaf tatonya juga luar biasa, Bib. Ya alhamdulillah ibunya anak-anak menyadari. Ini yang paling repot ketika sudah tidak menyadari itu. Kenapa saya tahu itu dia punya tato? Dia pada satu saat, ini benar cerita saya matur kepada panjenengan. Gus, saya di sini kepengin bertaubat atas dosa yang pernah saya lakukan. Ya mohon maaf,
Dia buka baju ingin menunjukkan ini Gus sayang sebenarnya. Ketika dia membuka baju itu yang ada buat saya bukan istirja ucapan saya, tapi saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa sekali Bib, itu tantangan Masya Allah. Sehingga saya juga masih ingat dawuhnya guru yang sampai saat ini masih membimbing saya dan semoga sampai seterusnya, Al-Mukarram Dr. Ki Haji Mustafa Bisri, yang dengan saya tresnoni subhanallah beliau udah ngomong ke saya, Gus sampenku yo anakku, anak guruku, tantangamu sing bakal teko iki siji abot banget, sampean bakal okeh digodho wong. Kama qala Asy-Syaikh Dr. Ki Mustafa Bisri ke saya pada waktu itu. Apa ya terus kemudian dijawab oleh Allah dengan hal-hal yang sedemikian rupa yang sebelumnya saya belum pernah mengerti. Anak usia tamat SD sudah bertato sedemikian hebatnya. Kemudian ada datang seorang artis yang sedemikian ingin bertaubat, tapi kemudian kenapa mesti harus di rumah saya? Kenapa tidak di yang lain? Subhanallah. Saya nanti mohon doanya kepada beliau berdua dan kepada semua apa yang terakhir. Saya tidak perlu panjang lebar kepada panjenengan semuanya. Saya hanya mengingatkan karena di sini saya membawa catatan yang saya peroleh dari Gus Mi. Mohon maaf. Beliau menulis, kemudian saya juga diparingi. Ini katanya petikan dari kitab Tanbihul Ghafilin yang diterjemahkan syair ini oleh Gus Mi. Nanti mohon semuanya mendengarkan, kalau bisa syukur bisa menirukan. Dan tolong saya tidak akan membaca, tidak akan menerangkan dalam hal itu secara panjang lebar. Saya akan membaca, selesai saya turun. Nanti biar suraosi pun kalimat ini beliau berdua yang akan memberikan penjelasan secara panjang lebar nanti. Begini. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Ini catatannya Gus Mi ini. Orep, mohon maaf kalau Kiai Said kurang begitu memahami Jawa Dipa. Di bahasanya Jawa Dipa karena beliau orang Cirebon ya. Orep saben dina kudu bisa bagi marang waktu papat ayo do diutin. Ini bahasanya Jawa nih. Babat iki dadi tentrem marang ati, mula babat iki aja padha lali. Ini semuanya mohon maaf, dengarkan bahasa ini. Nasihat agama ini. Apa itu? Waktu kaping siji ngadep marang Gusti. Apa contohnya? Kaya salat poso Al-Qur'an ya diajim, kaya maca tahlil wiridan aja lali, uga hizib dalail sholawat nabi. Versinya Sukino ini sudah kafir semuanya Pak Said Habib, sudah kafir semuanya sudah. Mas Waliden tolong dengarkan nasihat agama ini.
Waktu kaping pindho niti ing lakune apik apa ala apa tujuane apa golek ridho marang bengirane apa golek liya amrih pangelemi waktu kaping telu kanggo golek ilmu wani adoh angel perlu sowan guru ojo mung alasan anggone golek ilmu ora ana tembung kasep ing tuamu. Anak santri Termas 10 tahun kok urung nyambangi Termas. Tekon yang Termas kudu diprok ning Gunung Lembu ngatamni Quran sana sampean. Ben ilmumu manfaat. Iman maaf. Waktu kaping papat kanggo enak-enak tegese dadi reksa anggone duwe awak ojo nganti ngoyo awak gampang rusak dahare teratur sarta gelem maca. Ini saya mendengar langsung ketika itu Gus Mi membaca ini di depan Kiai Sirot Kadirjo Klaten Al Habib. Saya dicekel pundak kula kalih Gus Mi. Gus, aku tak maca sampean ngrungokno. Selesai membaca lembaran dari beliau dilungki ke saya. Subhanallah, ini kita simpen saestu. Tapi mohon maaf, ini tidak boleh difotokopi. Ini paling mboten levelnya sami kalih Pajero Spot 1 ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mangke estu kula nyuwun dumateng guru saya Al Habib Lutfi dan Hadratul Karim Murabbir Profesor Dr. Kiai Said untuk menjabarkan sekaligus memberikan motivasi agar kami dan keluarga juga para alumni menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Kiai Haji Hamad Haris Al-Alim yang telah memberikan mauidhah khususnya kepada alumni. Semoga kita sebagai alumni selalu ingat akan pondok Termas yang nan jauh di sana dan tidak terlalu melupakan para masyayikh-masyaikhnya Termas. Menginjak mauidhah hasanah yang kedua, yaitu mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Said Akil Sirot. Kepada beliau kami haturkan. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Wa sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nahdah.